Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik peserta masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMA Negeri 1 Babelan yang kakak banggakan. Pada kesempatan kali ini kakak selaku pembina Pramuka SMA Negeri 1 Babelan, Kak Panca Maludin SPD, dalam kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang bela negara diterapkan dalam pendidikan kepramukaan. Itu adik-adik seluruh peserta diharapkan bisa menyimak dan memperhatikan dengan seksama sehingga bisa mempunyai wawasan yang baru tentang bela negara dan pendidikan kepramukaan di SMA Negeri 1 Babelan. Itu mari kita simak pemaparan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Adik-adik yang kakak banggakan, peserta kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMA Negeri 1 Babelan tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, kakak selaku pembina SMA Negeri 1 Babelan, Kak Panca Maludin SPD, dalam kesempatan ini akan memberikan materi seminar tentang penerapan nilai-nilai bela negara bagi gerakan pramuka. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa menyimak, mendengarkan, dan memahami dengan seksama sehingga kita bisa memperoleh pemahaman yang baru, ilmu baru tentang bela negara bagi gerakan pramuka. Sebelumnya, supaya kita tidak bosan, kakak akan memberikan sebuah lagu yang berjudul Apa Kata Jari. Ini lagu yang sangat mudah dihafal sehingga nanti adik-adik bisa mempraktekannya sendiri-sendiri di rumah. Kita mulai. 1, 2, 3. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar jangan pusing. Oke, itu adik-adik untuk lagu pembuka ya. Jadi lagu ini mengingatkan kita kalau belajar ya, kata jari jempol jangan ngobrol, kata jari telunjuk jangan ngantuk, kata jari tengah jangan lengah, kata jari manis jangan nangis, dan kata jari kelingking jangan pusing. Oke, adik-adik langsung kita masuk kepada materinya. Ya, pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta rela berkorban dalam menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
menyebutkan keikutsertaan dalam upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi termasuk kita sebagai pelajar, hukumnya wajib untuk bela negara. Kemudian unsur bela negara itu apa saja? Adik-adik yang kakak banggakan. Ini yang pertama adalah bela negara itu cinta tanah air. Ya, di sini cinta tanah air mencakup kecintaan kita kepada lingkungan hidup, kewaspadaan nasional, wawasan tanah air, serta kecintaan kita pada produksi dalam negeri. Ya, jadi kalau kita merasa cinta tanah air, maka pakailah produksi dalam negeri. Sepatu dalam negeri, baju dalam negeri, ya, semua yang kita pakai adalah produk dalam negeri. Ini salah satu kecintaan kita kepada tanah air kita. Yang kedua, bela negara itu adalah sadar berbangsa dan bernegara. Ini mencakup kerukunan hidup, kesadaran pemenuhan hak dan kewajiban, penghargaan terhadap pendapat orang lain, serta penghormatan terhadap lambang negara kita. Nah, di sini kita tidak boleh sembarangan, ya. Mungkin ada bendera merah putih, ada lambang Garuda Pancasila, ada simbol-simbol negara. Ya, kalau kita melihat tergeletak di bawah meja atau di bawah, secepatnya kita ambil, kita taruh, kita tempatkan kepada tempat yang semestinya. Ini adalah contoh perilaku bahwa kita bela negara. Kemudian yang ketiga, yakin kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara. Mencakup pemahaman filosofi ideologi negara, orientasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan, promosi nilai-nilai Pancasila, serta berdisiplin dalam kode kehormatan. Akhir-akhir ini Pancasila sedang diuji, ya, dengan isu munculnya komunisme atau PKI. Nah, ini adik-adik sebagai peserta didik baru, sebagai generasi muda harus waspada. Jangan sampai Pancasila itu digantikan oleh paham-paham komunis atau paham ateis. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian yang keempat, bela negara itu mempunyai unsur rela berkorban demi negara dan bangsa. Ini mencakup penghayatan profesi, pengenalan wawasan bela negara, pengenalan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pola hidup sederhana dan kesetiakawanan sosial. Nah, di sini hidup sederhana. Terkadang di kita, ya, hidupnya sudah berfoya-foya. Nah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan kurangnya kesetiakawanan sosial. Ya, ada bencana, ya, tidak mau membantu yang terkena bencana dan lain sebagainya. Nah, ini tolong adik-adik ditumbuhkan kembali, ya, pola hidup sederhana dan kesetiakawanan sosial ini. Unsur yang kelima yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan awal bela negara ini mencakup psikis, yakni sikap mental sejak dini, serta fisik, yakni rajin berolahraga, hidup yang sehat, dan keterampilan dalam melaksanakan sistem keamanan. Nah, ini kemampuan awal bela negara. Kalau kita ringkaskan dalam bagian ini, unsur bela negara itu meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kebenaran Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Sekarang kita melanjutkan kepada pendidikan bela negara. Ya. Keikutsertaan dalam upaya bela negara harus dibangun, dipelihara dan ditumbuhkan melalui berbagai upaya, utamanya pendidikan. Di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya
masyarakat, bangsa, dan juga negara. Singkatnya bahwa orang belajar itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mahir menjadi mahir. Nah, ini belajar. Nah, dalam pendidikan ini ada beberapa model atau macam. Ada pendidikan formal seperti kita sekarang sekolah. Ada pendidikan informal, ya pendidikan dalam keluarga, masyarakat, dan juga ada pendidikan non formal seperti kursus dan juga kepramukaan. Pramuka adalah termasuk ke dalam pendidikan non formal. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kemudian kita masuk kepada gerakan pramuka. Apa sih gerakan pramuka itu? Ya, gerakan pramuka adalah gerakan pendidikan non formal yang bersifat sukarela, non politik, terbuka untuk semua tanpa membedakan asal-usul, ras, suku, bangsa, dan agama. Nah, ini dikuatkan atau dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 melalui fusi lebih dari 60 organisasi kepanduan di Indonesia dan dikuatkan lagi oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Kemudian pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan adalah pendidikan non formal yang diperkaya dengan adanya pendidikan nilai-nilai. Diselenggarakan menurut metode kepramukaan. Tadi pendidikan kepramukaan ada pendidikan non formal, kecakapan, pendidikan nilai-nilai, satya dan dharma pramuka, dan juga melalui metode kepramukaan. Apa sih tujuan pendidikan kepramukaan itu? Ya, ada beberapa tujuan dalam pendidikan kepramukaan ini. Yang pertama adalah untuk membentuk karakter kaum muda sehingga memiliki watak, kepribadian, dan akhlak yang mulia. Kemudian untuk menanamkan semangat kebangsaan agar kaum muda cinta tanah air dan memiliki semangat bela negara. Yang ketiga, membekali kaum muda dengan berbagai kecakapan hidup atau life skill. Dalam bagan disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah karakter, kebangsaan, dan kecakapan. Materi pendidikan kepramukaan ini satu terkait pembentukan karakter dan semangat kebangsaan atau nilai-nilai kepramukaan. Yang kedua terkait pembekalan kaum muda dengan kecakapan umum dan kecakapan khusus, atau yang kita sebut dengan kecakapan kepramukaan. Nah, jadi materinya meliputi karakter, kebangsaan, kecakapan umum, kecakapan khusus, nilai-nilai kepramukaan, dan kecakapan kepramukaan. Kita lihat kepada nilai-nilai kepramukaan. Yang pertama, Satya Pramuka. Di sini dalam Satya Pramuka disampaikan, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Ini berkaitan dengan ketuhanan, ya, beragama. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Ini berkaitan dengan sesama manusia, kehidupan sosial. Dan yang ketiga adalah menepati dasa dharma. Dasa dharma, 10 dharma. Nah, dasa dharma pramuka itu adalah yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini ada ketakwaan menjadi dharma yang pertama. Kita harus mengenal Tuhan dulu sebelum mengenal yang lain. Kita harus percaya kepada Tuhan dulu sebelum percaya yang lain. Kemudian yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, cinta terhadap alam, tidak merusak alam, dan juga kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Nah, ini adalah akhlakul karimah.
ya, sopan dan kesatria, berjiwa satria, pemberani. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Nah, patuh ini adalah patuh terhadap aturan, patuh terhadap hukum yang berlaku, dan juga nilai-nilai yang ada di lingkungan kita, dan suka bermusyawarah. Kemudian yang kelima adalah rela menolong dan tabah. Ini adalah bentuk keikhlasan. Jadi kita rela menolong dan tabah. Menolong orang kalau dalam musibah, dan kita tabah ketika kita mendapatkan cobaan atau musibah. Yang keenam adalah rajin, terampil, dan gembira. Nah, rajin, ya, disiplinan, terampil, ini adalah kemahiran dan gembira. Selalu punya rasa gembira, ya, tidak marah, tidak benci, tetapi selalu gembira. Yang ketujuh adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat di sini tidak boros, cermat teliti, bersahaja tidak sombong, tapi selalu rendah hati, ya, rendah hati. Jadi tidak rendah diri. Kalau rendah diri itu minder. Kalau rendah hati itu kita bersahaja. Dharma Pramuka yang kedelapan adalah disiplin, berani, dan setia. Disiplin dalam segala hal, ya, beribadah disiplin, belajar disiplin, ya, menolong orang tua disiplin, dan berani. Ya, berani karena benar, takut karena salah, dan juga setia. Setia terhadap janji-janji yang ada, janji-janji yang diucapkan. Termasuk kita dalam beragama ada, kalau kita orang Islam, syahadatain, ya, persahadatan, janji kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Ini adalah janji setia. Dharma yang kesembilan yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab terhadap semua kewajiban, ya, dan dapat dipercaya. Ini amanah, ya. Ketika kita diberikan amanah harus, ya, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi pikiran kita harus suci, ya, tidak berburuk sangka, tidak bersuudzon, ya, berburuk sangka, apalagi berburuk sangka kepada Sang Pencipta. Suci dalam perkataan, ya, perkataan kita harus selalu ucapan-ucapan yang baik, ya, tidak mencaci, tidak memaki, tidak menyakiti orang lain, dan juga dalam perbuatan kita. Nah, perbuatan kita harus sesuai dengan perkataan kita. Itu 10 dharma yang menjadi nilai-nilai kepramukaan yang harus kita pahami, hayati, dan laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kecakapan kepramukaan. Nah, di sini ada yang pertama, kecakapan umum yang bersifat umum. Ya, di sini mencakup berbagai bidang untuk semua anggota sesuai dengan usia dan kemampuan jasmani dan rohaninya. Kemudian yang kedua adalah kecakapan khusus, mencakup satu bidang tertentu untuk semua anggota sesuai dengan usia dan kemampuan jasmani dan rohani. Jadi kecakapan ada dua, kecakapan umum dan kecakapan khusus. Sekarang kita kepada metode pendidikan kepramukaan atau cara pendidikan kepramukaan. Metodenya adalah kepramukaan adalah metodenya dengan belajar mengajar yang interaktif, ya, dan progresif yang dilaksanakan di alam terbuka, ya, di alam terbuka dalam bentuk permainan yang menantang, menarik, dan menyenangkan sesuai dengan perkembangan kaum muda. Nah, secara berkelompok dalam satuan terpisah. Satuan terpisah ini laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan bersifat kompetitif, ya, persaingan sehat, serta dengan menerapkan sistem tanda kecakapan. Nanti yang sudah lulus mempunyai tanda-tanda kecakapan. Nah, metode ini disingkat dengan APK2T. Nah, ini metode pendidikan kepramukaan. Ya, di sini kita gambarkan, ya, metodenya adalah 1. Alam terbuka,
permainan menantang, kelompok terpisah, kompetitif, dan mempunyai atau mendapatkan tanda-tanda kecakapan. Kemudian adik-adik yang kakak banggakan, untuk proses pendidikan kepramukaan, di sini yang pertama adalah belajar mengetahui, learning to know. Jadi belajar mengetahui. Setelah mengetahui, kemudian 2, belajar berbuat, learning to do. Setelah tahu, kita laksanakan. Yang ketiga, belajar hidup bersama, learning to live together. Bahwa kita adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dengan yang lainnya. Dan keempat adalah belajar menjadi seseorang, learning to be. Ya, kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Ya, tidak hanya mengikut kepada teman, tapi punya prinsip, ya, punya jati diri sendiri. Nah, ini proses pendidikan kepramukaan yang kita harapkan. Nah, tempat pendidikannya di mana? Nah, di sini tempat pendidikan kepramukaan adalah di alam terbuka. Ya, di alam terbuka bisa di mana saja. Nah, yang dilaksanakan melalui apa? Melalui satu gugus depan. Ya, gugus depan itu berbasis sekolah. Seperti di sekolah kita mempunyai nomor gugus depan Pak dan Pi. Ini adalah ya, tempat pendidikan kita. Atau ada yang berbasis komunitas. Dan ada juga nanti tempat pendidikannya berbasis pangkalan saka, satuan karya. Nah, di sini tempat pendidikannya dalam grafik ini ditempatkan bahwa tempat pendidikan itu melalui gugus depan, pangkalan saka, sekolah, dan komunitas. Kemudian tempat pendidikan di sini adalah pendidikan nilai-nilai kecakapan umum dan khusus untuk semua kelompok umur diselenggarakan oleh gugus depan atau sekolah. Sedangkan pendidikan kecakapan khusus untuk anggota pramuka penegak dan pandega diselenggarakan oleh satuan karya atau saka pramuka. Contohnya saka bayangkara, ya saka hutan, saka kesehatan, dan lain-lain. Ya, ini satuan-satuan karya. Ya. Peserta didik pramuka. Ya, peserta didik, pengelompokan peserta didik mengikuti perkembangan golongan umur. Yang pertama, pramuka siaga. Ini biasanya tingkat SD, berusia 7 sampai 10 tahun. Yang kedua, pramuka penggalang. Biasanya ini untuk usia SMP, berusia 11 sampai 15 tahun. Yang ketiga, kelompok pramuka penegak. Biasanya tingkat SMA. Ini berusia 16 sampai 20 tahun. Jadi adik-adik sekalian, ini adalah masuk kepada pramuka penegak. Makanya nanti adik-adik akan dilantik ya dari pramuka penggalang menjadi pramuka penegak. Dan yang keempat adalah pramuka pandega. Biasanya tingkat usia mahasiswa ke atas, ya, berusia 21 sampai 25 tahun. Nah, ini pengelompokan peserta didik dalam penggolongan umur di kepramukaan. Nah, apa kaitannya pendidikan kepramukaan dengan bela negara? Nah, di sini pendidikan kepramukaan mengajarkan nilai-nilai yang identik dengan 4 unsur dasar bela negara. Yaitu dalam pramuka mengajarkan cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, ya, yakin kebenaran Pancasila, dan rela berkorban. Nah, di sini pendidikan kepramukaan mengajarkan kecakapan yang diselenggarakan di alam terbuka yang identik dengan 1 unsur dasar bela negara, yaitu kemampuan awal bela negara. Nah, ini salah satu dasar kenapa pramuka itu di sekolah sekarang menjadi eskul yang wajib diikuti. Ya, pendidikan kepramukaan wajib di sekolah. Karena di pramuka inilah ya semua unsur bela negara itu ada dalam pendidikan kepramukaan dan diajarkan ya, di dalam pendidikan kepramukaan itu. Kebijakan bela negara dan juga gerakan pramuka ya, dilaksanakan di semua jenjang peserta didik ya, dari tingkat siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Jadi tingkat usia SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi ya, semua melaksanakan ya,
kebijakan bela negara. Nah, kemudian dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan pendidikan kepramukaan, baik materinya, metodenya, sarana dan prasarananya. Nah, kemudian mencakup 5 unsur bela negara: cinta tanah air, kesadaran berbangsa, yakin kebenaran Pancasila, rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara. Nah, jadi kalau kita rangkum, ya kita simpulkan di sini bahwa dalam pendidikan kepramukaan adalah ada Trisatya, ada Dasar Dharma, yang nilai-nilai Trisatya dan Dasar Dharma ini ya sebagai pendidikan dalam kepramukaan, sehingga pembentukan karakter dan semangat kebangsaan ya akan menjadi tujuan bela negara. Yang sama dengan tujuan gerakan pramuka, yaitu peningkatan kecakapan baik fisik maupun psikis. Jadi intinya bahwa ya gerakan pramuka dan bela negara itu tujuannya sama. Nah, ini yang bisa kakak sampaikan. Ya, mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa bermanfaat. Ya, kakak tutup dengan sebuah lagu baru lagi ya untuk penutupnya. Ya, mungkin bisa diingat ya. Kita mulai lagunya. Apakah bisa menjadi terbaik, tidak pernah salah, terus menerus? Apakah bisa menjadi terbaik, tak pernah salah, terus menerus? Apakah bisa menjadi terbaik, tak pernah salah, terus menerus? Terima kasih. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.